Kasus pembunuhan disertai mutilasi. Aku pembunuhan. Mutilasi diri. Pembunuhan seorang karya. Pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nadia Amelia. Jadi di sini aku akan membawa cerita tentang penemuan jasad pegawai yang termutilasi di dalam freezer di ruko ayam geprek di Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah IPS. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Nah, jadi pertama kali kita masuk ke pengenalan tokohnya dulu ya. Nah, jadi pertama itu ada pemilik ruko kios ayam geprek ini, yaitu berinisial ES yang berumur 32 tahun. Nah, jadi ES ini tuh punya 3 pegawai. Nah, yang pertama itu ada korban yang berinisial AH, umurnya itu 39 tahun. Dan yang kedua berinisial S, 27 tahun. Dan yang ketiga ada berinisial S, umurnya itu 24 tahun. Nah, jadi sekarang kita masuk ke motif dan kronologi pembunuhannya. Kenapa bisa terjadi? Jadi awal mulanya itu, berhubung sudah dekat liburan Idul Fitri. Nah, jadi si ES ini berniat untuk mudik bersama keluarganya di kampungnya, yaitu di Batu Jaya, Karawang. Nah, jadi kan ruko ini kan sepi ya, nggak ada bosnya gitu kan. Karena bosnya kan lagi pergi mudik. Jadi si DS dan S ini, dia mulai merencanakan aksi kriminalnya itu pada tanggal 8 Maret 2026. Nah, karena si ES ini kan pergi mudik, jadi dia juga memberikan libur kepada 3 pegawainya ini. Jadi kan sepi nih kan rukonya. Nah, jadi si S dan DS ini tuh dia memulai rencana kriminalnya yaitu pada tanggal 8 Maret 2026. Jadi rencana awalnya itu, kedua pelaku awalnya ingin membobol dan mencuri mobil dinas milik bosnya itu. Namun karena sistem keamanannya itu terlalu ketat, jadi mereka berdua tuh mengurungkan niatnya yang itu. Jadi akhirnya kedua pelaku ini pun beralih untuk mencuri sepeda motor operasional toko dan barang berharga lainnya. Kedua pelaku ini mengajak AH untuk ikut aksinya itu, tapi ditolak, bahkan dinasehatin untuk tidak melakukan hal itu. Nah, jadi karena panik, akhirnya kedua orang ini tuh mengeroyok dan menyiksa si AH ini, hingga si AH ini kehilangan nyawanya. Nah, jadi setelah tewas, kedua pelaku ini tuh panik. Dia bingung bagaimana cara menyembunyikan jasad si AH ini. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk memutilasi. Nah, jadi bagian tubuh utamanya itu dibungkus dengan kain dan plastik, lalu dimasukkan ke dalam freezer besar tempat stok daging ayam. Lalu freezer itu dikunci rapat dari luar. Pada bagian tubuh lainnya itu, pada tanggal 23 Maret 2026, sepasang tangan dan kaki korban itu dimasukkan ke dalam tas. Pelaku membawa tas tersebut di area kebun bambu di sekitar Gunung Batu Puncak 2, Desa Selawangi, Kecamatan Ceriuk, Kabupaten Bogor, untuk dikubur secara assal. Sementara potongan paha atas dibuang terpisah di wilayah Tanjung Sari, Bogor. Nah, jadi setelah membersihkan bercak darah di ruko, kedua pelaku ini kabur membawa sepeda motor Vario milik korban, handphone, dan uang tunai toko sebesar 500.000. Nah, jadi mereka bahkan sempat mengirim pesan singkat ke bos mereka, berpura-pura berpamitan untuk mudik. Nah, jadi waktu berselang hingga tanggal 28 Maret 2026. Mau motong ayam buat jualan hari ini juga ya kan. Besar mau motong ayam ternyata ya bungkusan plastik kayak gitu. Semut. Nah, pas coba saya buka pakai pisau ternyata ada kulit kayak setelah itu saya langsung kabur ke polsek buat laporan gitu, karena saya posisi juga panik kan, saya langsung lari ke polsek buat bikin laporan kalau ada bungkusan di freezer seperti kulit manusia. Pas diidentifikasi di sini sama polsek setempat, di sini ternyata pas itu korban ya, ternyata korban itu yang jaga di sini. Pemilik
pemilik kios ini, ES, akhirnya pulang dari masa liburnya. Jadi pertama kali saat dia masuk ruko itu, dia tuh udah mencium bau yang nyengat banget. ES ini tuh mencari arah baunya itu, yaitu berasal dari arah freezer tempat penyimpanan ayam. Dia melihat freezer itu tuh terkunci dari luar. Nah, jadi si ES ini tuh akhirnya curiga. Dia akhirnya membuka freezer itu. Betapa terkejutnya dia waktu melihat ada tumpukan plastik di antara ayam-ayam bekunya itu berisi potongan tubuh tanpa tangan dan kaki. Nah, kaget lah kan si ES ini, nggak kebayang sih itu gimana kagetnya. Nah, jadi akhirnya dia tuh segera memberitahu warga dan dia juga melapor ke Polsek Serang Baru dan Polres Metro Bekasi. Gak selang waktu lama datanglah kan dan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Hasil otopsi awalnya itu tim forensik memastikan bahwa korban tewas akibat kekerasan benda tumpul dan benda tajam sebelum tubuhnya dimutilasi. Kondisi jasad yang membeku di dalam freezer membuat proses pembusukan di dalam sedikit terhambat. Namun bau tetap tercium karena tidak terkunci secara sempurna. Nah, jadi akhirnya dilakukanlah pencarian terhadap tubuh-tubuh yang lain, potongan tubuh yang lain yang tidak lengkap ini. Jadi terjadilah perburuan dan penangkapan pelaku. Nah, jadi tim gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satiskrim Polres Metro Bekasi. Mereka bergerak cepat untuk melacak keberadaan DS dan S. Kenapa bisa melacak mereka? Karena polisi sudah curiga dengan si DS dan S ini. Mereka tuh nggak bisa dihubungin. Makanya itu dicarilah mereka dilacak. Melacak melalui sinyal ponsel korban yang dibawa kabur oleh si pelaku ini. Jadi hanya dalam waktu kurang dari 24 jam setelah jasad ditemukan, tepatnya pada Minggu pagi 29 Maret 2026, polisi berhasil mengepung tempat persembunyian kedua pelaku di Desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kedua pelaku ini ditangkap tanpa perlawanan. Nah, jadi selain kedua pelaku utama, polisi juga menangkap pria yang berinisial A yang ditetapkan sebagai tersangka karena bertindak sebagai penadah yang membeli handphone dan sepeda motor hasil curian S dan DS. Nah, jadi kini akhirnya pelaku ditangkap dan pelarian S dan DS berakhir di jeruji besi. Pihak kepolisian menjerat kedua pelaku tersebut dengan pasal berlapis. Mereka dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Kombinasi pasal ini membuat kedua pelaku terancam hukuman maksimal, hukuman mati atau penjara seumur hidup. Nah, sementara sang penadah, yaitu yang berinisial A, dijerat dengan pasal 480 KUHP tentang penadah barang curian dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara. Jadi ini dia cerita dari AH yang ditemukan sudah tidak bernyawa dan termutilasi di dalam freezer. Gak nyangka sih itu waktu pemilik tokonya buka terus lihat jasad termutilasi itu gimana, gak nyangka sih. Jadi segini aja hasil video dari saya. Saya minta maaf jika kayak ada suara-suara bising gitu semasa video ini berlangsung. Dan terima kasih yang udah mau menonton video ini sampai selesai. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.